ikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh salah satu narasumber kami dengan judul Tersesat di Alam Gaib. Bondowoso sekitar tahun 2000-an. Namaku Sutrisno. Teman-teman biasa memanggilku Trisno. Usiaku 35 tahun, sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak perempuan berusia 9 tahun yang kini sudah berada di kelas 3 SD. Aku bekerja sebagai seorang sales perabotan rumah tangga dengan merek yang cukup terkenal. Di tempat kerjaku tidak ada gaji pokok. Yang ada hanya fee di setiap barang yang berhasil aku jual. Di kantor kami ada 9 orang sales dan 3 mobil. Jadi kami dibagi dalam 3 kelompok. Kebetulan kelompokku isinya adalah aku, Anton, dan Lilis. Selama ini kami cukup kompak dan tak jarang berhasil melakukan penjualan bulanan terbanyak. Pagi itu tampak sarapan sudah tersedia di meja makan. Anakku sudah mengenakan seragam dan bersiap berangkat ke sekolah. Kemudian istriku berkata, "Mas, besok hari terakhir bayar SPP Nadia. Kalau besok tidak bayar, Nadia nggak bisa ikut ujian." Aku hanya mengangguk. Sudah 4 bulan SPP anakku menunggak dan fee dari tempat kerjaku hanya cukup untuk makan. Belum lagi kredit sepeda motor tiap bulannya yang sangat mencekik. Tapi hal itu tidak membuatku patah semangat. Aku bertekad hari ini dapat banyak penjualan dan besok bisa membayar SPP anakku. Sesampainya di kantor, beberapa karyawan sudah datang. Setelah briefing dan doa, kami langsung tancap gas. Hari itu Anton sepertinya kurang sehat. Jadi aku yang menyetir dengan posisi Lilis berada di tengah. Mobil yang kami bawa adalah jenis blind van, yang bagian belakangnya sudah dimodif untuk barang dan tidak ada lagi kursi penumpang. Lilis dan Anton sama-sama sudah menikah. Lilis sudah mempunyai 2 anak, sedangkan Anton belum. Sebenarnya aku tahu mereka terlibat dalam sebuah hubungan asmara yang terlarang. Tapi selama mereka tidak melakukannya di depanku, aku tak pernah terlalu mengurusi hal itu. Karena menurutku itu adalah urusan pribadi. Di perjalanan, aku menceritakan pada mereka berdua bahwa kalau besok adalah hari terakhir pembayaran SPP anakku. Jadi hari ini kita harus bisa menjual banyak barang. Anton kemudian menyarankan untuk menyasar Bondowoso bagian timur. Aku menyetujuinya, karena kita sudah lama tidak ke daerah itu. Hari sudah cukup siang saat kami sampai di daerah Kecamatan Prajekan. Tapi belum satupun barang yang berhasil terjual. Sepertinya ini bukanlah hari keberuntungan kami. Perutku mulai keroncongan dan kami pun memutuskan untuk makan siang sekalian beristirahat sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu sangat sempit dan sudah ada 2 orang laki-laki yang sedang makan di sana. Kami pun duduk berhimpitan. Sebenarnya warung seperti itu bukanlah tempat makan ideal ketika ada perempuan cantik bersama kami. Tapi untunglah selama ini Lilis bukan tipe wanita yang jaim atau terlalu memilih warung setiap kami ada di perjalanan. Sang ibu pemilik warung sempat bertanya pada kami sudah laku berapa hari ini. Yang kemudian dijawab Anton bahwa belum ada satupun barang yang laku. Kemudian ibu itu menyarankan kami untuk mencoba ke arah selatan, yaitu Kecamatan Cerme. Sekaligus bercerita bahwa di sana cukup padat penduduk dan jauh dari kota. Jadi mungkin saja bisa banyak yang laku. Seorang bapak di sebelahku sempat menyarankan
agar kami jangan sampai ke arah Batu Soon, apalagi sampai kemalaman di sana. Katanya sih tempatnya angker. Aku hanya mengangguk sopan sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan atas saran itu. Tapi Anton justru bercanda kalau dia tidak takut tempat angker, apalagi kalau setannya cantik. Aku lalu segera menepuk bahunya. Jangan sembarangan ngomong, ucapku. Kemudian seperti di komando, kami pun tertawa bersama-sama. Lilis dan Anton kemudian menyetujui saran sang ibu dan kami pun melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Cermi, yang kebetulan memang selama ini belum pernah kami jamah. Dan benar saja, kami harusnya berterima kasih pada ibu pemilik warung tadi, karena di sana hasil penjualan kami lumayan. Ada 15 panci anti lengket yang berhasil kami jual. Dibanding hari biasanya, hari itu termasuk cukup sukses bagi kami. Dan wajar kalau Anton dan Lilis sudah mengajakku pulang, karena waktu sudah jam 4 sore. Tapi aku teringat kebutuhan biaya SPP anakku yang harus segera diselesaikan. Jadi ku ajak mereka berkeliling ke kampung sebelah lagi. Nanggung nih, laku 5 biji lagi cukup buat SPP anakku. Mereka pun menyetujui, mungkin karena wajah dan suaraku cukup memelas. Aku kemudian membelokkan mobil ke jalan aspal sempit yang bertuliskan Batu Soon 2 km. Itu adalah penunjuk arah ke sebuah tempat wisata lokal. Dalam bahasa Indonesia, Batu berarti batu, dan Soon berarti membawa di atas kepala. Jadi kira-kira terjemahan bebasnya adalah batu yang dibawa di atas kepala. Tampak di kanan kiri berjejer pemukiman yang cukup padat. Kami sempat turun dan menawarkan barang di beberapa rumah, tapi tak ada yang tertarik, sehingga kami pun melanjutkan perjalanan. Lama-kelamaan rumah penduduk semakin sepi. Hanya ada pepohonan di kanan kiri jalan dan hari mulai gelap. Ketika terlihat ada sebuah warung di pinggir jalan, aku mengusulkan untuk istirahat sekalian sholat maghrib di sana, yang langsung disetujui Anton dan Lilis. Warung itu terbuat dari dinding bambu dan hanya menggunakan penerangan lampu minyak tanah, yang dalam bahasa di sini disebut lampu templek. Aku pun segera turun dan memesan kopi. Tampak penjaga warung itu adalah seorang nenek tua. Wajahnya keriput namun memancarkan aura kesabaran. Aku sungguh suka melihat nenek itu, yang kegigihannya mengingatkanku pada almarhum nenekku yang menjelang akhir hayatnya juga berjualan di pasar, dengan alasan tidak mau merepotkan anak atau cucunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setelah memesan kopi, aku izin untuk numpang sholat maghrib di ruangan kecil yang juga berdinding bambu yang sepertinya memang difungsikan sebagai musola, karena ada sebuah sajadah merah terhampar di sana. Awalnya Anton dan Lilis juga ikut turun, tapi karena melihat warung itu agak kotor, mereka membatalkan memesan minuman dan kembali ke dalam mobil. Lilis bersuara bahwa aku akan ditunggu di mobil. Selepas sholat maghrib, aku segera menyeruput kopi yang menurutku lumayan nikmat dan cukup untuk membantuku agar tidak terserang kantuk di perjalanan. Kemudian aku menoleh ke arah mobil. Anton dan Lilis tidak terlihat di sana. Aku teringat bahwa mereka berdua punya hubungan terlarang dan sempat khawatir mereka berbuat yang tidak-tidak di daerah situ. Aku pun segera bertanya pada sang penjaga warung, "Lihat teman saya, Nek?" Nenek itu tidak menjawab, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh dan tidak bersahabat. Jauh berbeda dibanding tadi saat aku baru datang. Untunglah, sebelum aku berpikiran terlalu jauh, Anton dan Lilis datang dari arah belakang mobil. Mereka lalu mengusulkan untuk segera pulang dengan alasan waktu sudah malam.
Aku pun menyetujui, walaupun di hati sempat terbersit kekhawatiran uangku tidak cukup untuk bayar SPP. Sambil berpikir mungkin nanti aku bisa pinjam kekurangannya ke salah satu dari mereka. Anton dan Lilis masuk ke mobil, sementara aku mengeluarkan uang dari dompet untuk membayar kopi. Tiba-tiba, sangat di luar dugaanku, nenek tua itu menyambar tanganku dan lalu mencengkeram sangat erat dengan kekuatan tenaga yang sepertinya mustahil bagi perempuan setua dia. Kemudian kalimat yang meluncur dari mulutnya lebih mengejutkan lagi. "Apa yang ikut temanmu tak bisa lagi dikembalikan. Kelakuan mereka membuat Datuk marah. Bawa uangmu, aku tidak butuh." Beberapa saat, aku terpaku dengan perasaan kaget, cemas, dan takut yang bercampur menjadi satu. Aku segera berlari setelah cengkeramannya melemah, sambil berpikir keras tentang apa maksud dari kalimatnya. Entah apa yang dimaksud dengan "apa yang ikut temanmu". Aku juga tak paham kelakuan apa yang telah mereka perbuat. Dan lagi, siapa yang dia maksud dengan Datuk. Semuanya benar-benar tidak kupahami. Anton dan Lilis terheran-heran melihatku berlari seperti melihat hantu. Sepertinya Anton sempat bertanya kepadaku, tapi dalam ketakutan aku tak memperdulikan itu dan langsung tancap gas. Aku berencana putar balik dan mencari jalan agak lebar. Beberapa meter dari warung itu tampak ada pertigaan dan mobil segera kuputar balik. Aku yang belum sepenuhnya sembuh dari rasa takut semakin panik karena ternyata warung nenek itu sudah tidak ada. Anton dan Lilis sepertinya menyadari itu. Lalu ku dengar suara Lilis, "Loh, warungnya hilang, ayo mas cepetan." Segera aku percepat laju mobil. Entah kenapa jalan di depanku tiba-tiba menjadi sangat gelap dan tak ada satupun penerangan kecuali dari lampu mobil kami. Aku sempat berpikir mati listrik, tapi anganku seperti berkata lain. Suasana terasa sangat aneh. Seingatku, tadi ada perkampungan tak jauh dari sini, yang kini entah kemana. Semuanya gelap dan sunyi. Beberapa kali ku tengok kaca spion samping karena khawatir ada sesuatu yang mengikuti. Anton dan Lilis sama sekali tak bersuara, mungkin sedang merasakan ketakutan yang sama denganku. Nyaliku tiba-tiba menciut saat di kaca depan tampak rambut beruban menghalangi pandanganku. Dengan mendadak aku menginjak rem. Tampaknya Anton dan Lilis juga melihat itu. Dan lagi-lagi tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Aku dan Anton lalu saling berpandangan. Wajahnya pucat dan terlihat sekali ketakutan di sana. Gas kembali kuinjak. Sampai beberapa meter aku merasa kemudi agak oleng. Sepertinya ban kempes. Sial sekali ban kempes di tempat seperti ini, pikirku. Aku segera mengajak Anton turun untuk membantu mengganti dengan ban cadangan. Setelah sama-sama terlihat berusaha mengumpulkan keberanian, kami berdua pun turun dari mobil. Aku mengambil ban cadangan dan dongkrak di bagian belakang mobil. Anton sudah tampak berjongkok di dekat ban depan sebelah kanan. Suasana gelap karena lampu mobil yang tetap kunyalakan menjadi satu-satunya sumber penerangan. Kulihat kaki Anton gemetar. Kemudian lagi-lagi terjadi kengerian yang membuat bulu kuduku semakin berdiri. Entah dari arah mana terdengar suara tangisan yang cukup jauh, yang kemudian semakin lama semakin mendekat. Lalu suara tangisan itu seperti mengelilingi mobil kami. Aku dan Anton saling berpandangan lagi.
Suara tangisan itu tiba-tiba berganti menjadi suara tawa yang tak kalah menyeramkan. Aku dan Anton sebenarnya sudah tak punya nyali lagi, tapi kami berusaha menyelesaikan mengganti ban, walaupun beberapa kali baut-baut yang kami buka berantakan karena tangan kami gemetar. Setelah menit demi menit yang mendebarkan itu, kami selesai mengganti ban. Suara tawa tadi makin lama makin melemah, dan kemudian lenyap dari pendengaranku. Tapi ternyata semuanya belum berakhir. Aku merasa mobil bergoyang-goyang seakan ada yang mendorong ke kiri dan ke kanan, disertai suara raungan dari dalam mobil. Dalam kepanikan yang makin kuat, aku segera menyimpan perkakas dan ban di bagian belakang mobil. Kemudian, ku dengar teriakan Anton dari depan. Aku segera berlari ke arahnya dan kulihat Lilis sedang mencakar-cakar jok mobil. Rambutnya acak-acakan dan dari mulutnya keluar suara raungan serta air liur yang menetes. Lilis kesurupan. Karena kondisi sangat tegang dan kami berdua sama-sama tidak tahu apa yang harus kami lakukan, akhirnya kami memutuskan untuk mengikat tangan Lilis. Meskipun itu semua dengan sangat susah payah karena Lilis terus-menerus meronta. Aku lalu segera memacu mobil secepat mungkin. Ingatan menuntunku bahwa 1 kilometer lagi kami akan bertemu perkampungan. Tapi kenyataan sungguh berkata lain. Sudah hampir 1 jam kami berjalan, tak nampak ada satu rumah pun. Padahal jelas-jelas tadi kami melewati jalan yang sama dengan rumah cukup padat di kiri kanan. Benar-benar sangat aneh. Aku pun terus melanjutkan perjalanan, karena tentu itu adalah satu-satunya pilihan. Gangguan-gangguan mulai berdatangan. Beberapa kali aku melihat ada anak kecil tanpa rambut melesat secepat kilat menyeberang atau memotong jalan. Terkadang ada sosok pocong tepat berdiri di depan mobil. Dengan suara panik, Anton berkali-kali menyarankan untuk menabrak saja apapun yang menghadang. Entah sudah berapa belas atau berapa puluh kilometer yang kulalui, namun belum juga nampak ada tanda-tanda perkampungan. Sampai pada akhirnya, jalan ini mentok pada sebuah pagar besi tinggi. Tampak di depanku istana yang sangat megah bernuansa seperti candi zaman Jawa kuno. Aku segera mengerem dan mengajak Anton untuk segera turun dari mobil. Sementara dari dalam mobil Lilis terdengar terus meraung dan meronta. Setelah beberapa saat mengecek keliling, kami tak menemukan jalan lain. Dan yang membuat kami semakin ketakutan, ternyata sudah tidak ada jalan kembali. Jalan yang tadi kami lalui tiba-tiba berubah menjadi sebuah jurang terjal. Lalu terdengar suara pintu mobil dibuka dan terlihat Lilis berlari ke arah istana. Entah bagaimana dia bisa melepaskan ikatannya. Anton spontan berlari mengejar dan ikut masuk. Aku pun tidak punya pilihan lain. Segera juga aku berlari mengejar mereka. Pandanganku benar-benar terbatas karena tak ada pencahayaan selain remang dari sinar purnama. Lilis dan Anton sudah tak tampak lagi oleh mataku. Entah mereka di mana. Aku kemudian berjalan perlahan dan tiba-tiba kakiku tersangkut pada akar pohon yang menyembul dari atas tanah. Aku berusaha mengibas-ngibaskan kakiku, tapi akar itu masih menyangkut di sana. Saat aku menoleh ke bawah, ternyata itu bukanlah akar pohon, tapi tangan manusia yang keluar dari dalam tanah, lalu dengan kuat menarik kakiku. Aku berteriak sekencang-kencangnya,
walaupun dalam hati aku tahu itu akan sia-sia. Tiba-tiba ada yang menarikku dari belakang. Dalam ketakutan yang makin berlipat, aku menoleh. Ternyata Anton. Dia membantuku lepas dari tarikan tangan itu. Entah dari mana Anton mendapat sebatang kayu. Kemudian dia memukul tangan itu, dan dengan cepat tangan mengerikan itu kembali masuk ke dalam tanah. Kami berdua pun berpelukan. "Lilis di mana?" tanyaku. "Aku nggak tahu, tapi aku tadi melihatnya masuk ke dalam istana. Aku tak berani mengejarnya," jawab Anton. Kami berdua kebingungan sekaligus sangat ketakutan. Dan akhirnya kami sepakat untuk kembali ke mobil sampai pagi tiba dan menunggu pertolongan dari warga. Ternyata lagi-lagi semuanya belum berhenti. Ketika kami kembali ke arah gerbang, pintu itu sudah tak tampak lagi. Keanehan demi keanehan ini membuatku tak sanggup lagi berpikir. Di tengah kebingungan itu, teror kembali datang. Sayup-sayup terdengar suara tawa yang kemudian sangat menggelegar. Tawa itu sangat keras sampai-sampai telingaku terasa sakit. Dibarengi dengan suara langkah kaki yang sangat nyaring, sampai-sampai tanah di sekitar kurasakan seperti gempa. Perlahan muncullah sosok besar dengan tinggi menjulang sekitar 3 meter dan bulu lebat di sekujur tubuhnya. Matanya merah menyala dan kulihat di kepalanya ada 2 tanduk seperti tanduk sapi. Melihat pemandangan mengerikan itu, kedua lututku bergetar. Tak mampu lagi melangkah. Bahkan untuk berteriak pun aku benar-benar tidak sanggup. Setelah tepat di depanku, sosok itu dengan mudah meraih tubuh Anton dan kemudian melesat membawanya pergi. Seketika tubuhku lemas tak berdaya. Pandanganku menjadi gelap, terasa telingaku berdengung, dan aku mulai tak sadarkan diri. Mataku mulai terbuka saat ada seseorang menggoyang-goyangkan badanku. Tampak di depanku seorang lelaki setengah baya menggunakan caping. Kesadaranku perlahan mulai pulih. Ternyata di sekelilingku adalah hutan jati yang sangat lebat. Mobilku tampak tak jauh dari tempatku tersadar. Aku melihat di sekeliling dan yang sangat mengherankan, tak ada jalan di sana. Jangankan untuk mobil, sepeda motor pun sepertinya tak bisa masuk ke daerah ini. Entah bagaimana bisa mobilku berada di tempat ini dan tanpa mengalami lecet sedikit pun. Aku pun memberanikan diri bertanya pada bapak yang membangunkanku tadi, sambil berharap dia adalah manusia dan bukanlah makhluk gaib lain yang datang untuk menerorku. Ternyata, katanya, itu adalah hutan jati milik perhutani di daerah yang bernama Solor. Beberapa jam kemudian, bantuan untuk mengevakuasi aku dan mobilku datang. Aku juga mendapat kabar Anton dan Lilis ditemukan di tempat yang cukup jauh dari tempat di mana aku ditemukan. Setelah pemeriksaan di puskesmas, aku dinyatakan baik-baik saja. Kulihat ada beberapa teman kantor dan Pak Kevin, atasanku, yang juga datang menjenguk. "Aku minta maaf ya Trisno, kami sempat melaporkan kalian ke polisi karena kami menganggap kalian telah menggelapkan barang dan mobil kantor karena sudah 6 hari kalian menghilang tidak ada kabar," ucap Pak Kevin. Aku hanya mengangguk. Istri dan anakku pun ada di sana. Ada lagi yang mengherankan. Istriku bercerita bahwa di hari di mana aku tak pulang ke rumah, ada seorang nenek tua yang mengantarkan uang padanya. Nenek itu bilang kalau aku menitipkan uang itu untuk membayar SPP anakku. Nasib Anton tidak sebaik diriku saat ditemukan. Dia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Anton belum sepenuhnya sembuh.
Terkadang dia muntah dan yang keluar adalah dedaunan dan ranting kering. Beberapa hari kemudian, ketika aku datang menjenguk Anton, dia mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Lilis di balik pohon besar di dekat warung yang kami singgahi. Sedangkan nasib Lilis tidak kalah tragis. Sampai saat ini, dia masih dalam kondisi kesurupan. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh keluarganya, termasuk mendatangkan beberapa orang pintar. Semoga kedua rekan kerjaku itu segera pulih seperti semula. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, yaitu Tersesat di Alam Gaib. Semoga kisah ini cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.